Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Subuh berjamaah itu ibadah paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Jadi kalau mau melihat keimanan seseorang itu benarnya di mana, lihat bagaimana kesungguhannya menghadiri salat subuh berjamaah. Ini kunci banget. Dalam mendidik anak juga dimulai dari bagaimana mereka menganggap subuh berjamaah itu penting. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan misalnya, siapa yang menghadiri salat subuh berjamaah, itu seperti dia menghidupkan seluruh malamnya dengan tahajud, dengan salat malam. Karena itu memang berat sekali bagi orang munafik untuk salat subuh berjamaah. Jadi para ulama terdahulu itu melihat kebersihan hati seseorang, keimanan seseorang itu dilihat dari kesungguhan dia dalam melaksanakan salat subuh. Jadi kita menjaga mudawamah ala jama'atis subuh itu baik sekali untuk mencegah bibit-bibit kemunafikan tumbuh di dalam diri kita. Saya melanjutkan kemarin setelah Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah, itu perimbangan kekuatan di Quraisy terlihat ya. Sehingga orang-orang Quraisy dulunya cuma pakai satu bahasa kepada perjuangan Rasulullah, yaitu kekerasan. Mereka mulai berpikir cara lain. Di antaranya adalah membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika selama ini jika selama ini ancaman-ancaman dan tekanan kepada Nabi tidak berpengaruh, apalagi sekarang dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar, mereka merasa lebih kuat, maka harus ada cara lain untuk mendekati Nabi. Bagaimana membujuknya untuk berhenti dengan cara diiming-imingi sesuatu. Siapa yang datang ke Nabi? Yang paling fasih, pintar dalam berkata-kata, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini yang maju dalam duel di Perang Badar. Jadi sebelum dua pasukan bertempur, itu ada 3 orang dulu maju satu-satu. Jadi di kalangan Quraisy itu majulah Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, kemudian anak Utbah, Walid bin Utbah. Jadi ini saudara sama anak. Siapa yang maju dari kalangan kaum muslimin? Pertama kali yang maju adalah 3 orang sahabat Ansar. Utbah bilang kepada mereka, kalian ini siapa? Dia bilang, nahnu ansaru Rasulillah. Kami mau yang selevel. Muhammad kasih kami yang selevel. Orang Quraisy merasa diri mereka lebih tinggi. Jadi dia nggak mau berhadapan dengan orang-orang Ansar itu. Mereka mau sesama Quraisy. Maka Ali minta izin kepada Nabi untuk maju. Majulah Ali, kemudian Ubaidah, dan satu lagi Hamzah. Ya. Nah, dan 3 orang ini wafat di Badar. Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Itulah yang kemudian membuat dendam luar biasa dalam diri Hindun, ya, binti Utbah, yang kepada Hamzah. Membuat sengaja dia mengutus Wahsy untuk membunuh Hamzah ketika di Perang Uhud. Utbah datang kepada Nabi. Wah, pertama kali Nabi sedang duduk beribadah. Jadi kaum muslimin setelah Islamnya Umar dan Hamzah itu, kaum muslimin itu berani beribadah di Masjidil Haram. Termasuk Nabi SAW. Jadi Nabi beribadah di situ. Utbah datang mendekat kepada Nabi. Oh, datang memuji-muji Nabi gitu ya. Kemudian mengangkat-ngangkat keluarga Bani Hashim. Nabi itu ngerti ini pasti ada sesuatu. Setelah selesai begitu, Utbah langsung menawarkan kepada Nabi 4 hal. Ini menarik, kita lihat bagaimana tawaran Utbah. Orang-orang kafir itu melihat apa yang penting dalam hidup ini. Jadi cara kita melihat kacamata mereka kepada Islam itu apa? Dia takut Islam itu mengancam 4 kepentingan itu, kira-kira begitu. Hal-hal yang dipentingkan dalam hidup mereka apa? Yang pertama yang ditawarkan oleh Utbah adalah, dia berkata begini. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, maksudnya sepupu, famili kita.
In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amra malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau yang engkau inginkan, kau berdakwah ini, mengajak orang begini nih, sebenarnya motifmu untuk harta, kami akan kumpulkan harta. Kami akan berikan kepada engkau, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya. Subhanallah. Ini kelihatan baik ya, tapi sebenarnya menghina Nabi. Bahwa Nabi selama ini punya motif tersembunyi, ingin kaya. Jadi, Nabi berdakwah untuk harta. Tapi memang begitulah bahasa orang yang masih berorientasi dunia dalam hidupnya. Dan itu banyak kita dapati sekarang bagaimana orang-orang berdakwah untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan materi. Nabi diam tuh. Nabi tidak merespon sama sekali. Nabi memperlihatkan dirinya tidak tertarik dengan yang begitu-begitu. Jadi untuk merespon saja Nabi malu. Nabi diam saja. Melihat Nabi tidak ada respon, dia naikkan tawaran. Dia berkata kepada Nabi, wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunaka. Atau kau pengen pengaruh sebenarnya. Oke, kami angkat engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali engkau setuju atau tidak. Jadi walaupun sudah musyawarah, kalau Nabi nggak setuju, kami nggak setuju. Orang Mekah itu punya sifat kesatria ya. Artinya apa yang dia tawarkan benar-benar itu. Artinya dia faham bahwa kalau Nabi menerima tawaran itu, berarti mereka memang akan mengangkat Nabi sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam urusan kemasyarakatan di Quraisy. Tapi kenapa mereka sampai berani untuk menawarkan itu kepada Nabi? Berarti mereka memang melihat bagaimana pengaruh agama ini dan bagaimana akibatnya bagi mereka nanti. Lebih baik, ya udah kita kerjasama saja. Kita jadi elit-elit samping Muhammad, tapi untuk hal itu. Tapi Nabi juga tidak menunjukkan ketertarikannya di situ. Sehingga dia menawarkan yang paling tinggi. Apa kata Utbah? Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Atau engkau pengen jadi raja. Kami angkat engkau jadi raja. Subhanallah. Raja berarti memerintah, titahnya itu harus ditaati oleh semua. Raja itu berarti dia dapat mengatur hak orang lain. Jadi walaupun orang lain itu kaya, tapi raja bilang dibatasin kekayaannya, dibatasi geraknya, ditutup bisnisnya, bisa dia lakukan itu. Dan ingat, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Quraisy itu tidak ada sama sekali pemerintahan yang bersatu. Sebab mereka masing-masing ta'assub kesukuannya itu tinggi sekali. Jadi semangat primordial di dalam diri Quraisy itu tinggi sekali. Jangankan untuk membangun pemerintahan bersama, tentara bersama pun tidak ada. Kalau ada serangan dari luar, selesai Quraisy. Itu yang terjadi ketika Abraham masuk. Nggak bisa mereka menghimpun kekuatan. Ya mereka ini baru bersatu kemudian karena ingin melawan Muhammad. Jadi karena ada musuh bersama, maka mereka enemy, sehingga mereka baru bersatu untuk itu. Jadi mereka akan mengangkat Nabi sebagai raja. Coba bayangkan, ini risiko tinggi sekali. Tapi Nabi sekali lagi tidak memperlihatkan itu. Bagi orang yang berorientasi akhirat dalam hidup dia, kecil sekali segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kecil sekali. Ya, sekali lagi saya ingatkan, apa yang disebut dunia itu? Segala sesuatu yang kebaikannya hanya kamu nikmati, kenikmatannya hanya kamu nikmati sebelum kamu mati, itu dunia. Nah, Nabi tidak menampakkan sama sekali minatnya. Itu kan aneh. Maka Utbah kemudian menawarkan tawaran yang keempat. Tawaran keempat ini kurang ajar sekali. Dia berkata begini, wa in kana hadzal ladzi ya'tika raniyan tarahu lastati'a raddah an nafsika talabna laka at-tib. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu juga dikendalikan oleh satu kekuatan yang kamu nggak mampu menolaknya, kami akan carikan tabib yang paling manjur untuk kamu. Berarti nuduh Nabi gila. Kami akan carikan berapapun, wabadzalna fihi amwalana hatta tubri'uka minhu. Sampai engkau bisa bebas daripada pengaruh itu. Fa innama rubama ghalabat tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawi minhu. Kami carikan sampai engkau dapat disembuhkan. Subhanallah. Nabi SAW diam saja, menunggu ya cara bermain
Utbah bin Rabi'ah. Sampai dia selesai, Nabi kemudian tanya kepada Utbah, sudah selesai, wahai Abul Walid, panggilannya Abul Walid, sudah selesai, wahai Abul Walid? Sudah. Nah, kata Nabi, dengar dari aku. Jadi Nabi tidak memotong pembicaraan ini, luar biasa adab Nabi. Nabi tidak memotong pembicaraan Utbah bin Rabi'ah supaya nanti ketika dia ngomong, Utbah juga tidak memotong pembicaraan dia. Dan Utbah benar-benar diam ketika Nabi berbicara. Nabi tidak berbicara satu patah pun dari kata-kata dia. Nabi hanya membacakan surah Fussilat kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah datang kepada Nabi tadi untuk membujuk agar Nabi berhenti berdakwah. Sanggup memberikan apa saja. Dan itu adalah hasil musyawarah mereka. Nggak mungkin Utbah berani. Jadi ini lobby paling tinggi, tawaran paling tinggi yang pernah ditawarkan Quraisy kepada Nabi SAW. Dan ingat, itu setelah Islamnya Umar dan Hamzah. Nabi bacakan surat Fussilat, Hamim, Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Utbah mendengar ayat-ayat ini. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqawmi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una. Benar-benar membuka apa yang ada di dalam batin orang-orang musyrik itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku ini cuma nabi, cuma manusia biasa seperti kalian. Tapi aku diberi wahyu bahwa tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Tuhan yang satu. Maka istiqamahlah dan mohon ampun kepada Allah. Kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Alladzina, terus sampai Nabi membaca ayat ke-13. Ini dari awal surah Nabi baca. Ketika di ayat ke-13 Nabi membaca, fa'in a'radu. Coba perhatikan. Kalau sekiranya mereka berpaling, tidak mau beriman kepadamu, fakul, katakan Muhammad, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku beri ancaman kepada kalian bakal datang badai seperti yang datang kepada kaum 'Ad dan kaum Samud. Utbah bin Rabi'ah ketika mendengar setelah Nabi membaca ayat-ayat itu dengan penuh ketekunan yang luar biasa ya, dia mendengar bahwa ini kata-kata bukan kata-kata biasa, mustahil itu dari Muhammad. Lalu kemudian dia mendengar peringatan itu, dia langsung menutup mulut Nabi SAW biar Nabi tidak meneruskan berita ancaman itu. Kata dia kepada Nabi, unsyiduka warrahim, unsyiduka warrahim. Tolong Muhammad, kita ini masih punya silaturahim, ya. Tolong berhenti, enggak usah sampaikan kata Utbah bin Rabi'ah ya. Unsyidukallah warrahim, unsyidukallah warrahim. Subhanallah. Setelah itu langsung Utbah pergi menemui orang-orang Quraisy yang sudah menunggu dia. Mereka ngelihat wajah Utbah itu bukan wajah ketika dia pergi tadi. Lalu Utbah berkata kepada orang-orang Quraisy, beberapa menit sebelumnya Utbah datang untuk membawa misi Muhammad menghentikan dakwanya, tapi ketika Utbah datang kepada mereka, seolah-olah Utbah sudah menjadi juru dakwah Islam untuk orang Quraisy. Subhanallah. Apa kata Utbah? Inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qad. Aku demi Allah mendengar kata-kata yang tidak pernah mirip dengan kata-kata yang pernah aku dengar sebelumnya. Wallahi ma huwa bisy'ir wala bisihir. Demi Allah itu bukan syair, bukan juga sihir, ya. Wala bil kahanah, juga bukan rapalan-rapalan dukun. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy. Dia pula yang berdakwah, menjadi kepanjangan lidah Nabi SAW. Ya ma'syara Quraisy, ati'uni waj'aluha bi. Tolong dengarkan aku, taati aku kali ini, kata dia bilang. Wa khallu baina hadzal rajul wa bainahu fi. Kita biarkan, udah, jangan dilarang Muhammad melakukan apa yang dia lakukan, biarin. Gak usah kita tentang, gak usah kita larang. Fa'taziluhu, udah, kalau kamu gak mau ikut ya udah, biarin aja dia dengan urusan dia. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Aku baru dengar dari dia itu satu peringatan yang sangat nyata, sangat besar bahwa itu benar-benar akan terjadi kalau kita menentang dakwahnya itu. Fa in tusibhul arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau kamu biarkan saja Muhammad, sekiranya kemudian orang Arab itu menyerang dia, berontak kepada dia karena apa yang dia dakwahkan, kamu selamat.
Sudah biarin aja tangan orang-orang yang berdarah yang menghabisi Muhammad. Tapi bukan kita. Wa in yadhharu 'alal Arab. Tapi kalau dia yang menang melawan seluruh Arab nanti, famulkuhu mulkukum wa 'izzuhu wa 'izzukum, kata Utbah bin Rabi'ah. Maka kalau dia jadi raja, kalian juga yang akan mendapatkan posisi itu. Jadi kerajaannya adalah kerajaanmu, kehormatannya adalah kehormatanmu. Subhanallah, coba lihat. Beberapa ayat dalam Al-Quran kemudian membuat keyakinan yang luar biasa dalam diri Utbah. Wa kuntum as'adun nas bihi. Kamu orang yang paling bahagia nanti dengan posisi itu, kata Utbah. Dan ingat, Utbah kemudian juga tidak beriman. Subhanallah. Memang hidayahnya ajaib sekali. Udah sampai kepada Utbah hal itu. Perundingan dengan Utbah ini gagal. Di mata Quraisy, jalan damai yang mereka tawarkan itu ditolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Utbah sampai menyebutkan kata-kata itu, apa kata orang Quraisy? Pendek saja. Saharaka ya Abul Walid. Muhammad sudah menyihir engkau, wahai Abul Walid. Memang hidayah ini mahal sekali. InsyaAllah ya, kita merawat terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berakhir Ramadan, di subuh terakhir kita ya. Dan sekaligus berarti rangkaian seri tausiah saya selama Ramadan berakhir subuh ini. Semoga kita tetap istiqamah dan menjadikan Ramadan bukan hanya bulan, tapi Ramadan adalah gaya hidup kita sepanjang tahun insyaAllah. Barakallahu fikum semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasannya udah selesai ya Pak Haji. Sudah bisa pulang. Kan masih ada khutbah. Mau nanya, Hamzah sama Umar waktu masuk itu sesudah Islam di boykot Sebelum? Oh nanti itu boykot tahun 7. Oh, sudah Muharram tahun 7. Hah? Ada di rumah dulu. 1 tahun setelah itu. Setelah perundingan gagal, boykot. Oh, Saya ngopi kalau itu. Iya. Berarti kurang Ramadannya dong. Tergantung sih. Reza kan disebut kan. Reza kan disebut, Hamzah sama Umar aja.